temanya mengarahkan diri. Bagaimana kita bisa nyetir diri kita sendiri. Pengarahan diri itu kunci banyak hal, ya kunci kesuksesan, ya kunci kebahagiaan. Makanya saya anggap penting untuk mengangkat tema itu. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya. Ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di tema baru, di bulan yang baru. Tema kita bulan ini tentang self-direction, pengarahan diri. Ini sebenarnya saya ngambil tema-tema bulan ini yang terbayang di kepala saya teman-teman mahasiswa baru. Ya meskipun yang lama juga yang ngaco masih banyak. Tapi yang terbayang itu. Jadi membayangkan generasi intelektual baru yang baru mulai terjun ke dunia pembelajaran orang dewasa. Baru mulai sedang akan beneran jadi manusia yang dewasa. Makanya tema bulan ini temanya mengarahkan diri. Bagaimana kita bisa nyetir diri kita sendiri. Pengarahan diri itu kunci banyak hal, ya kunci kesuksesan, ya kunci kebahagiaan. Makanya saya anggap penting untuk mengangkat tema itu. Itu kalau ada yang tanya. Baik, bismillah, yuk kita mulai belajar. Ya nanti kita urut ya, kita awali dari definisi-definisi, kemudian filosofi-filosofi, baru nanti yang terakhir agak praktikal. Jadi yang agak teknisnya, gimana teknis menatanya. Tapi ya karena ini ngaji filsafat, ya tentu saja nanti ada filosofi-filosofinya. Gimana sih perspektifnya para filosof tentang yang kita kenal sebagai mindset ini. Ya, bismillah. Kalau ini definisi ya, mindset itu semacam profil intelektual, profil berpikir kita. Jadi mindset itu sikap, keyakinan, asumsi yang mendasari cara pandang kita terhadap dunia,
dan diri kita. Ini namanya mindset. Setiap orang pasti punya mindset sendiri, punya struktur dan cara pandang sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, ayolah berpikir yang rasional, ayolah berpikir yang kritis. Sebenarnya sebelum itu ada asumsi-asumsi, ada pola-pola dasar. Yang ini nanti menjadi profil kita dalam memahami dan memutuskan sesuatu. Sama-sama mikirnya, kesimpulannya bisa beda. Kenapa? Mindsetnya berbeda. Jadi jangan dikira orang yang beda dengan kalian itu kalian merasa, saya sudah berpikir kok Pak, berarti mereka yang tidak mikir. Tidak, mereka mungkin saja sama-sama berpikir. Hanya saja mindsetnya berbeda. Apa ada manusia yang tidak berpikir? Kita kan sering ngeritik orang yang berbeda dengan kita itu sebagai, oh bodoh banget, ndak mikir. Yo kayak saya ini mikir. Loh mereka juga mikir, cuma mungkin mindsetnya beda, cara pandangnya beda. Mungkin teman-teman ingat dulu kita pernah belajar seorang filosof Yunani namanya Heraklitos. Beliau punya kalimat menarik. Ethos anthropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kemudian beliau mengilustrasikan kalau mindsetnya, sederhananya begitu ya kalimat selanjutnya. Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda, kesimpulannya bisa berbeda. Orang yang tipe lalat tadi, kamu kasih sampah seneng, dikasih emas moh. Nah misalnya ada yang tipe anak kecil misalnya, dikasih uang banyak tidak mau. Maunya uang yang gambarnya menarik misalnya. Ini sama kayak kalian waktu besar ini, itu yang disebut mindset. Coba kalian tipe apa sih? Di tipemu itu nanti akan kelihatan caramu memahami hidup, caramu memahami dunia ini. Itu Heraklitos untuk memudahkan kita memahami apa itu mindset. Coba kalian cek ya, yang paling menarik dalam hidupmu apa? Ketika kalian melihat sesuatu, pertama-tama yang muncul di kepalamu apa? Itu biasanya berhubungan dengan mindset. Coba kalian cek. Kalian seneng ngaji filsafat ini, coba apanya? Ramenya, materinya, saya yang membawakan, atau wah ini banyak lawan jenis yang ikut hadir juga, atau itu biasanya berhubungan dengan mindsetmu. Kalau urusan reasoningnya kalian bisa bikin belakangan, tapi mindsetmu yang duluan membunyikan. Kalau tadi fokusmu ke lawan jenis, begitu nyampe sini, wah perempuannya sedikit sekarang, bisa begitu kesimpulanmu. Yang kamu lihat itunya. Atau kalau mindsetmu rame dan tidak rame, begitu ke sini, kok sedikit sekarang, tidak terlalu rame, terus kamu tidak tertarik lagi. Itu mindset. Ya nanti argumen bisa kamu bikin di belakang. Baik, jadi semoga sudah tergambar ya yang dimaksud mindset itu apa. Jadi struktur pikiran kita. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya.
Ada orang yang gagal sedikit saja merasa hidupnya hancur, ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini. Berhubungan dengan pertumbuhan kita, ketahanan kita, cara kita melihat sesuatu. Di situ saya sebut mindset itu berhubungan dengan titik pandang, cara pandang, dan sudut pandang kita. Titik pandang itu misalnya HP ini, saya lihat apanya. Oh, cuma saya lihat casingnya saja, atau saya lihat LCD-nya saja, atau saya lihat harganya saja, atau ini namanya titik pandang. Kalau cara pandang, cara saya mendekati HP ini sebagai seorang pemakai, atau sebagai seorang penjual, atau sebagai seorang yang ingin disenangkan oleh HP ini, atau ini namanya cara pandang. Kalau sudut pandang, dari sisi mana kamu melihatnya? Nah, sudut pandang itu misalnya, kalau dari sisi saya, laptop ini warnanya biru, tapi dari sisi kalian, laptop ini warnanya hitam. Itu namanya beda sudut pandang. Sama-sama lihat laptop ini sih. Dari ngaji yang banyak lihat laptopnya, cuma yang dilihat dari sudut pandang kalian dia hitam, dari sudut pandang saya dia biru. Kadang-kadang kita sering rame, gegeran hanya gara-gara ini. Beda sudut pandang. Jadi, saya lihat sendiri warnanya biru, hakul yakin biru. Terus yang sana bilang, loh saya juga lihat sendiri, hakul yakin hitam. Sama-sama hakul yakin melihat sendiri, ngalami sendiri, tapi bisa berbeda. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Kadang-kadang diskusi yang rame sampai hampir tawuran itu mungkin beda sudut pandang, beda titik pandang, dan beda cara pandang saja. Jadi mindsetnya ternyata orang beda-beda. Nah, itu pentingnya ya. Di antara nanti kita mengenali diri kita, coba kita cek kita itu orang yang cara mikirnya seperti apa. Cara menanggapi persoalan bagaimana. Cara menyikapi kalau saya senang atau saya sedih bagaimana. Ini kita nanti bisa tahu. Oh, saya orang yang mindsetnya seperti ini. Kan di medsos itu kan bertaburan. Kadang-kadang kan orang nuduh orang, oh, kamu dikit-dikit agama. Ya mungkin dia mindsetnya beda dengan kita. Yang dikit-dikit uang misalnya. Sama-sama dikit-dikit. Kalimat dikit-dikit itu menunjukkan ada pola. Jadi ada struktur. Kita nuduh orang lain sebenarnya kita juga punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mindset inilah nanti yang membentuk dunia kita dan pengalaman kita. Indonesia ini penuh harapan, opo Indonesia ini sebentar lagi hancur, itu banyak tergantung mindset kita. Jadi perdebatan macam-macam di medsos itu biasanya tergantung mindsetnya masing-masing. Ini yang mungkin penting ya hari ini kita sadari bahwa oh ternyata memang orang itu bisa beda-beda. Baik, nanti kita lihat jenis-jenisnya mindset apa saja, pattern pola-polanya apa saja, cara membentuknya bagaimana di akhir-akhir ya. Kita lanjutkan. Cirinya apa positive mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu.
Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya, saya S2 wong S1 aja pontang-panting dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2, itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata yo jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu ndak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi, ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temannya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, maka kamu iya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang, dapat E lagi, diulang lagi, dapat E. Enggak apa-apa. Dosenmu sampai capek, tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Itu resiliensi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah ini resiliensi. Nah orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Jadi mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Jadi tangguh itu kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalian melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu, tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah, itu yang dilihat sehingga membuat kita
bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper sampai 4 kali. Oh, itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis, kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Oh, itu kan yang lain mesuh-mesuh, dia alhamdulillah bisa dapat 4. Nah, dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya, kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi, kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa. Tapi yang positif mindset, dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah, kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya, terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar, kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong Jawa imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan, yang lain ayo monggo, ayo monggo. Alah, wong tinggal imam saja loh, wong sholat zuhur tidak ada suaranya, tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan, ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai, tapi ya bisa tunggu-tungguan lama gitu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya. Disuruh sambutan, mewakili, wah tidak beranilah yang lain saja. Disuruh apa saja tidak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya tidak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil, kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi tidak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal, tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri, mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang
disuruh adzan sama masyarakat, yo saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalami ya. Sampai akhirnya begitu terpaksa wong yang lain tidak ada, tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya, harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar, dia bismillah gitu. Jadi saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana, itu kan fokusnya pasti. Itu tadi, dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya, nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang, karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja lah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Tidak nyampe Pak, ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga tidak tahu Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa qiraah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar qiraah. Besok insya Allah saya bisa, minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan gitu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus.
Inilah cirinya positive mindset. Lanjut. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak segini Pak. Inilah saya sudah, mau ndak mau. Nah, ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Ciri-ciri mindset yang berkembang, growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak. Saya siap menghadapi ini Pak. Saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Jadi, oh ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru. Kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu. Bila perlu tidak sekedar syukuri, tapi juga syukuran. Ya. Jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik.
Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan. Cari circle yang positif. Dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman semua yang mengikuti ngaji ini masih tetap dalam istiqomah di jalan ilmu. Jadi nawaitunya tetap kita berniat untuk nambah ilmu demi peningkatan kualitas diri kita, juga kemaslahatan hidup kita fiddini wa dunya wal akhirah. Baik hidup keagamaan kita, hidup keduniaan kita, khususnya hidup kita nanti di akhirat. Oke, malam hari ini kita masih ada di sesi kebijaksanaan para faqih. Ini kemarin ada yang tanya ke saya, faqih itu apa toh Pak? Iya, saya lupa menjelaskan, harusnya minggu lalu saya jelaskan ya. Jadi faqih itu kalau didefinisikan secara harfiah adalah orang yang paham, orang yang mengerti. Atau secara umum kemudian faqih itu ya orang yang ngerti aturan dan syariat Islam. Orangnya namanya faqih. Nanti ilmunya disebut ilmu fikih. Baik. Malam hari ini kita lanjutkan. Hari ini kita membahas ulama besar mazhab Maliki, yaitu Imam Malik. Ini tokoh besar yang luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris. Beliau ini lahir di Madinah tahun 712 Masehi dan nanti wafat tahun 796 Masehi. Oke, itu teman-teman ya sekilas gambaran tentang seorang Imam Malik. Nanti kita coba jelajahi lagi riwayat hidup beliau, hikmah-hikmah dan contoh-contoh dalam hidup beliau, termasuk nasihat-nasihat beliau. Ya meskipun
kita belajar tentang imam faqih yang ahli fikih, cuma kita sesuaikan dengan model ngaji kita yang fokus pada hikmah. Untuk pikiran-pikiran dalam bidang fikihnya Imam Malik, ya monggo teman-teman belajar lagi, nyari ustadz, nyari guru yang sesuai, daripada nanti saya keliru, wong saya bukan ahlinya kalau bidang fikih. Yo, saya tahunya hanya beberapa saja tentang gagasan-gagasan dan wawasan-wawasan fikihnya Imam Malik. Baik, mari kita mulai. Bismillah, kita mulai nggih. Kita belajar kearifan-kearifan seorang Imam Malik. Yang ingin menyiapkan minum dan macam-macam, monggo. Baik, saya awali dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik. Yaitu, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah, dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu, hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu ambillah dia, dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Nah, ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik. Sebagaimana kemarin kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani. Kita hari ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar. Dalam banyak cerita, banyak kasus, hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar, ya aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka, katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. Ditelaah dulu, dicek dulu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yo ambillah. Kalau tabrakan, menyelisihi, ya tinggallah. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama, mbok jangan taklid. Kamu ikut boleh, tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya. Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, yo tinggalkan saja. Tapi kalau cocok, tidak apa-apa kamu ambil terus. Nah, ini pernyataan tawadhu sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta, ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Yo, ini sederhana sebenarnya. Yo, tiap hari kita mendengarkan sih nasihat-nasihat seperti ini, tapi dalam prakteknya kadang-kadang yo meleset.
postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah. Makanya ini untuk muhasabah, untuk kita introspeksi. Materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi sederhana. Hikmah-hikmahnya hikmah-hikmah yang sederhana. Bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini, teman-teman insya Allah sudah tahu. Tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Sehingga kalau pengetahuan insya Allah teman-teman sudah lengkap, baik semua, tapi pengetahuan yang membuahkan kesadaran untuk menjalankan, ini yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi, latihan pelan-pelan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, sampai dia tumbuh jadi karakter, tidak sekedar insidental. Tidak hanya kolo-kolo tawaduk, kolo-kolo sombong. Ini insidental namanya. Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu, secara otomatis yang keluar juga ketawaduan. Ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Seperti yang dilakukan oleh para imam, khususnya Imam Malik. Baik, jadi ini pelajaran pertama yang menurut saya penting. Ada cerita, ini ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang ini juga muridnya, ini dia tahu betapa dahsyatnya kepandaian, kepintaran, intelektualitas gurunya Imam Malik ini. Sehingga beliau ini satu ketika bermaksud untuk mewajibkan madhab Imam Malik kepada semua yang ada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi pokoknya madhab resminya negara adalah Maliki. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin begitu. Nah, Imam Malik ketika Khalifah Al-Mansur punya maksud seperti ini, ternyata Imam Malik keberatan. Kata Imam Malik, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Orang-orang sudah mengetahui banyak pandangan, mengetahui banyak hadis, dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap orang mengambil apa yang telah ada dan mengamalkannya. Dan mereka berhutang kepada perbedaan pandangan manusia terhadap para sahabat Rasulullah dan lainnya. Sesungguhnya berat sekali mencegah manusia dari apa yang sudah mereka yakini. Karena itu, biarkan manusia menjalankan apa yang sudah dianutnya dan apa yang dipilih oleh setiap penduduk negeri untuk diri mereka sendiri." Jadi menurut Imam Malik, orang-orang jangan diwajibkan mengikuti pikiran saya. Sebelum saya sudah banyak pandangan, sebelum saya sudah banyak riwayat-riwayat, sudah banyak hadis beredar. Setiap orang juga sudah punya posisi, sudah punya pilihan, pandangan sendiri-sendiri. Untuk mengubah agar mereka ganti pandangan itu berat. Pasti nanti akan terjadi pemaksaan-pemaksaan atau orang terpaksa karena yang merintah khalifahnya. Jadi katanya Imam Malik, biarkan saja orang dengan keyakinannya masing-masing. Yang penting biarkan mereka bebas belajar, bebas memilih, bebas mencari apa yang cocok untuk mereka. Kalau memang menurut mereka gagasan-gagasan Imam Malik ini sesuai, cocok, bagus, insya Allah mereka akan pindah ke
mazhab Maliki. Kalau tidak, ya tidak masalah. Nah, ini nanti nyambung dengan pernyataan sebelumnya. Wong saya ini juga manusia biasa yang bisa keliru meskipun juga bisa benar. Jadi ini salah satu contoh bagaimana tawaduknya seorang Imam Malik. Kita hari ini kan kadang-kadang ingin kalau pikiran kita, gagasan kita itu diterima, disetujui, di-ACC oleh semua orang. Semakin banyak orang yang setuju dengan pikiran kita, kita semakin senang. Tapi tokoh besar selevel Imam Malik, mereka tahu bahwa manusia itu punya kecondongan, punya kecenderungan sendiri-sendiri sesuai kecocokan mereka. Dan pikiran yang kita anggap luar biasa, ya termasuk mungkin pikiran kita yang ingin kita promosikan itu sebenarnya ya bukan yang pertama. Sebelum kita sudah banyak orang mengeluarkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa, termasuk dalam hal yang akan kita sampaikan. Imam Malik juga punya kesadaran ini. Sebelum saya sudah banyak orang mengeluarkan pandangan, gagasan, meriwayatkan pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita bukan yang pertama punya gagasan-gagasan ini. Dan mungkin juga bukan yang terbaik karena kita manusia biasa, kadang ada kelirunya, kadang ada kurangnya. Oleh karena itu, silahkan kalau ingin berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi ilmu, tapi tidak perlu memaksakan orang harus setuju dengan kita, tidak perlu memaksakan orang harus mau menerima pendapat kita. Setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri, setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Setuju dengan kita, alhamdulillah, tidak setuju juga tidak apa-apa. Oke, ini menurut saya kearifan awal dari tokoh besar Imam Malik. Oke, kita teruskan. Nasihat apa lagi dari beliau? Nah, sekarang tentang ilmu. Nah, ini kuncinya ada di ilmu. Tadi kan beliau ini seorang faqih. Faqih itu berarti orang yang mendalam di bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Ada beberapa pernyataan Imam Malik yang legend, monumental tentang ilmu ini. Yang pertama, mungkin banyak teman sudah pernah mendengar quote-quote dari Imam Malik ini yang sehubungan dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bidangnya Imam Malik ini kan fikih, hubungannya langsung dengan agama. Agama itu kan dalam hidup kita vital, penting. Jadi dia yang mendampingi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia dan untuk sukses nanti di akhirat. Maka karena agama itu penting, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita ini kan mau tidak mau dalam beragama mengikuti orang-orang yang kita percayai sebagai ahli. Mengikuti orang-orang yang kita terima sebagai yang punya otoritas di bidang agama. Ya, kecuali teman-teman sendiri merasa pinter, mungkin merasa levelnya mujtahid misalnya, itu baru beraktivitas sendiri. Tapi sebagian besar kita kan mengikuti dalam beragama. Meskipun bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah, wong kalau orang seperti kita ini kan ya mengakses langsung Al-Quran dan sunnah ya kadang tidak paham atau bahkan yang lebih bahaya lagi salah paham.
Maka jalan terbaik kan mengikuti para ulama, mengikuti tokoh-tokoh yang memang ahlinya. Nah, oleh karena itu, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Orang yang akan kamu ikuti, yang akan kau jadikan kiblat, itu cermati benar. Jangan sampai keliru dari segala aspeknya. Karena kalau keliru, berarti yang rusak adalah agama kita. Karena kita mengambil agama secara keliru dari orang yang keliru. Nah, ini kalimatnya populer sekali. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi, ini rumus untuk kita hati-hati. Ya coba mulai sekarang. Ini teman-teman semua kan punya idola-idola, punya rujukan-rujukan dalam beragama. Coba ditelusuri selama ini yang diikuti siapa. Sudah cocok apa belum? Alhamdulillah kalau sudah cocok. Tapi kalau masih ada keraguan-keraguan, ya ditelaah lagi, diteliti lagi. Jangan sampai kita mengambil agama secara salah dari orang yang salah. Oke, itu yang pertama tentang ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Malik sehubungan dengan ilmu lagi, ini ada pernyataan yang populer sekali. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Nah, jadi mengumpulkan riwayat, belajar dari tokoh-tokoh, mencari referensi-referensi, ini upaya kita. Yang upaya ini tidak jaminan berbuah. Upaya ilmiah kita tidak jaminan melahirkan ilmu. Kalau dia memang hasilnya adalah ilmu, itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita. Nah, ini kalau diuraikan panjang. Kalau saya bilang ilmu di sini tidak sekedar informasinya. Kalau sekedar informasi ilmiah, informasi pengetahuan, bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus tawaduk, bahwa kita harus menghargai orang lain. Ini sebenarnya masih informasi. Ilmu yang sejati itu cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Berarti apa? Ilmu yang sejati itu menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Berarti tidak sekedar informasi, tidak sekedar hafalan konsep, hafalan teori. Tapi ilmu adalah sesuatu yang menerangi hidup, membuat hidup kita bercahaya. Ilmu yang semacam ini adalah bukti anugerahnya Allah ke dalam hati kita. Bukti kita nyambung, kita berhubungan dengan Allah. Jadi makanya setiap kali mendapat ilmu, dengan kesadaran bahwa ilmu ini adalah cahaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk menerangi jalan kita menuju Allah, harusnya kita segera bersyukur. Ya, mungkin kita selama ini dapatnya baru informasi-informasi, belum ilmu. Kalau itu memang masih levelnya riwayat. Nah, yang sejati ilmu itu dia bentuknya cahaya. Ya mudahnya dia manfaat untuk hidup kita, dia maslahat untuk masyarakat kita. Cahaya itu kan mencahayai, dalamnya juga mencahayai sekitarnya. Jadi baru bisa dikatakan ilmu kalau dia cahaya yang diletakkan Allah dalam hati kita. Kalau masih level riwayat-riwayat, kalau isinya masih banyak riwayat, ya masih
pengetahuan-pengetahuan informatif, masih hafalan-hafalan konsep. Ya kalau sekedar hafalan konsep, ya mungkin HP dan laptop dan Google itu yang paling puncak hari ini. Google itu apa yang tidak tahu. Tapi ternyata bukan itu. Ilmu itu bukan sekedar informasi, tapi dia nur, dia cahaya. Kalau dia cahaya, maka dia menerangi. Di situ ada manfaat, di situ pasti ada maslahat. Bahkan kalau tidak hati-hati, yang informasi-informasi tadi, yang konsep-konsep tadi, bisa saja wujudnya bukan cahaya, tapi malah merusak hidup kita, menggelapkan hidup kita. Maka, marilah kita mengejar pengetahuan yang wujudnya nur ini, cahaya Allah yang diletakkan dalam hati kita. Informasi bisa dicari dari Google, sekarang ngeklik tentang apa saja ketemu. Tapi hasil buah dari kita cari di Google ini, apakah nambah gelap hidup kita atau nambah terang hidup kita, itu nanti kuncinya ada pada ridhonya Allah. Inilah yang ingin dipesankan, ingin dinasihatkan oleh Imam Malik. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Oke. Quote selanjutnya yang ketiga ini juga populer sekali kalimat ini. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab itu buahnya akhlak. Akhlak kalau dia terpuji, buahnya juga adab yang terpuji. Saya sering mengilustrasikan akhlak itu ya, kalau di Imam Ghazali kan sifatnya karakter, apa yang tertanam dalam diri. Jadi dia adalah wajah batin kita, itu akhlak. Jadi akhlak itu kan dari kata dasar kholak. Kholak itu ciptaan. Nah, kita ini punya dua unsur, kholak dan khuluk. Kholak itu lahiriahnya, khuluk itu batinnya. Jadi wadah batin kita, wajah batin kita itu akhlak. Nah, kenapa sih kok harus adab sebelum ilmu? Ini kalau pakai bahasa yang berbeda, siapkan dulu wadahnya sebelum diisi. Jadi kalau wadahnya beracun, diisi barang jernih pun, yang jernih akan jadi beracun. Jadi membereskan adab, membereskan akhlak itu seperti membereskan wadahnya dulu sebelum diisi. Kalau wadahnya baik, isinya baik, ya isi ini bisa kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi kalau wadahnya rusak, wadahnya kotor, meskipun diisi dengan yang baik, ya yang baik yang diisikan tadi akan ikut kotor. Kalau embernya berdebu, banyak kotorannya, air jernih yang kita masukkan akan ikut jadi kotor, akan ikut jadi tercemar. Nah, dengan logika ini, maka sebelum memasukkan ilmu ke dalam diri kita, siapkanlah wadahnya, yaitu jiwa kita, batin kita. Wajah batin kita itu kan khuluk, akhlak tadi. Jadi bereskan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena begitu ilmu yang positif, yang baik masuk, dia akan dikelola sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Inilah mengapa kadang-kadang ada orang yang, dia juga baca kitab kuningnya luar biasa loh, dia guru-gurunya luar biasa loh.
Mungkin pernah belajar agama sekian puluh tahun. Tapi sekarang kok gayanya begitu ya? Kok keluarnya begitu ya? Kok rasanya keras ya? Kasar ya? Kok rasanya isinya kok menyakitkan hati terus ya kalau dia ngomong dan seterusnya. Itu mungkin tidak salah gurunya, tidak salah kitabnya, tidak salah lembaga tempat dia menimba ilmu. Mungkin wadahnya belum disiapkan dulu. Sehingga yang baik-baik yang masuk jadinya rusak. Itu kalau teman-teman mengulang dulu rekamannya ketika kita belajar Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini termasuk yang yazdad ilman walam yazdad hudan. Banyak orang yang ilmunya nambah, tapi hidupnya tidak semakin dapat hidayah, tidak semakin baik. Ilmu yang hadir dalam dirinya jadi alat untuk kerusakan-kerusakan, kemudorotan yang dia lakukan. Ilmunya jadi justifikasi terhadap yang tidak baik, yang kotor yang dia lakukan. Karena ilmu yang baik ini ternyata masuk ke wadah yang kotor. Biar wadahnya baik, ya dibereskan dulu akhlaknya, dibereskan dulu adabnya. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Yo, kadang-kadang kita kan di ngaji filsafat ini dapat banyak sekali wawasan. Itu wawasan sebanyak itu kalau wadahnya tidak bagus. Yo, ilmu yang bagus-bagus itu kita peralat untuk kepentingan kita yang tidak mesti bagus. Karena ternyata wadah kita belum terlalu bersih. Oke, semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Jadi ini tidak semata-mata pelajaran akhlak, tapi juga akhlak yang berhubungan dengan ilmu. Semacam menyiapkan tempatnya untuk kehadiran ilmu yang itu terpuji. Terus ada lagi quote yang ini juga populer dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu. Oh, ini mungkin sindiran pada kita ya. Kita ini kan sering cerewet. Baru ngerti sedikit saja semua orang ingin kita ceramahi, ingin kita beritahu. Tidak masalah sih dari sisi semangat kita untuk menyebarkan kebaikan. Tapi hati-hati, dilihat juga konteksnya, dilihat juga audiennya, dilihat juga jenis forumnya. Karena kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita sudah niat baik, menyampaikan hal-hal yang baik, tapi tanggapannya justru sebaliknya. Tidak hanya menghina kita, tapi menghina kemuliaan ilmu yang kita sampaikan. Nah, berarti maksudnya apa? Kita turut andil, wong kita tadi yang menyebarkan, kita tadi yang menyampaikan. Kita turut andil sehingga ada orang menghina ilmu. Ada orang merendahkan ilmu atau kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau ingin menyampaikan sesuatu, dilihat siapa orang ini, dalam situasi apa, kira-kira ada kemungkinan nggak dia mau mendengar. Kalau memang hasilnya negatif, enggak. Kalau saya ngomong ke orang ini dengan isi yang seperti ini, pasti nanti dia bantah, bahkan mungkin menjelek-jelekan yang baik yang saya sampaikan, merendahkan ilmu yang mulia yang saya sampaikan. Ya nanti dulu saja, kalau situasinya mungkin tidak usah saya sampaikan sekarang. Kita harus punya kearifan semacam ini. Karena kadang-kadang kita itu semangat dakwahnya luar biasa, tapi strategi dan retorikanya nol. Niatnya menebar ilmu, menebar kebaikan, tapi hasilnya justru konflik dan permusuhan. Ya sebagian karena andil kita juga tidak membaca situasi, tidak melihat kondisi. Ya harus pinter membaca situasi biar
niatnya baik, caranya baik, hasilnya juga baik. Kalau hasilnya kontraproduktif kan akhirnya kita juga turut andil dalam kejelekan yang lahir. Misalnya kita ngomong sesuatu yang luhur, tapi terus orang salah paham, menjelek-jelekkan sesuatu yang luhur, dia malah jadinya antipati dengan keluhuran kebaikan itu. Akhirnya kita turut andil dalam semakin tersesatnya dia. Maka hati-hati, makanya orang dakwah itu ya butuh retorika, butuh strategi yang baik, biar hasilnya juga baik. Oke, ini nasihat dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya, orang yang tidak menghargainya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu itu. Baik, ini nasihat-nasihat tentang ilmu ya. Saya dahulukan yang tentang ilmu ini karena bisnis kita yang paling utama di ngaji filsafat ini kan tentang ilmu. Ada cerita, nah ini selanjutnya tentang ilmu dan akhlak tadi. Ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Ini cerita dari Imam Malik sendiri. Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Ibuku terus berkata, kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi, coba sini. Kamu pakai pakaian yang pantas dong. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban. Lalu berkata, nah sekarang pergilah pada gurumu Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya. Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu, memuliakan aktivitas mencari ilmu, memuliakan para guru yang menuntun ilmu, dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Imam Malik mau berangkat belajar, oleh ibunya diberi pakaian yang bagus, yang pantas, dipakaiin peci, serban, sehingga kelihatan luar biasa, baru disuruh berangkat. Ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu. Jadi, karena ilmu ini mulia, ayo kita muliakan. Nah ini, jangan-jangan sendirian buat kita ini ya. Kita itu sering tidak memuliakan ilmu. Ya termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku. Kemudian apalagi guru-guru. Kemudian forum-forum kajian kita hargai. Jadi gunakan pakaian yang baik. Gunakan kostum yang mendukung. Kostum yang mendukung itu bagi saya penting. Jadi kayak kayak prajurit tentara itu kalau mau bertempur, bajunya kan seperti itu. Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa, tapi begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda, semangatnya beda, jiwanya berubah kalau pakainya ganti. Maka mencari ilmu sebenarnya juga begitu. Ayo dibiasakan kalau memang mungkin ya teman-teman. Misalnya mau membaca, mau ikut kajian, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, kita hormati diri kita hormati ilmunya. Pakai baju yang pantas. Kemudian mungkin duduk juga posenya yang bagus. Itu diantara penghargaan pada ilmu. Jadi insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa.
Jadi ada pengaruh, mungkin semangatnya jadi berbeda, mungkin gairahnya semakin meningkat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sambil iseng saja, ya mungkin hasilnya tidak sebesar kalau kita serius. Membaca buku kalau serius, misalnya kita pakai baju. Kalau Imam Malik itu terbiasa pakai baju-baju yang dalam tanda petik, sukanya pakai baju yang mewah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi suka memakai wangi-wangian, mirip dengan Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan minggu lalu. Nah ini ada efeknya, ada asarnya. Jiwa kita seakan-akan dilatih, ini penting loh, ini serius loh, maka jangan iseng. Itu kan berbeda kalau kita sikapnya iseng. Mungkin sambil membaca, sambil tidak pakai baju, sambil kelesetan, sambil garuk-garuk, sambil itu kan rasanya berbeda. Dengan kalau kita baca dengan serius. Nah ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini. Ibunya ngerti, maka diberi baju yang bagus, diberi kostum yang bagus, baru diizinkan keluar rumah. Baru terus silahkan sekarang berangkat menuntut ilmu, tapi dipesankan lagi, dahulukan akhlak. Belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, dahulukan akhlaknya sebelum ilmunya. Siapkan dulu wadahnya, baru dituangi ilmu yang berharga, ilmu yang mulia. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nasihat dari Imam Malik. Tentang ilmu juga, katanya Imam Malik, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sohibul hawa, pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta dalam berbicara, meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang soleh dan mulia yang tidak tahu apa yang ia sampaikan. Tadi kan di depan ada nasihat, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Dari siapa engkau mengambil ilmu tentang agama. Nah, di bagian ini Imam Malik memperjelas lagi dari siapa sih yang tidak boleh itu. Katanya Imam Malik, hindari 4 orang. Jangan belajar dari 4 orang ini. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Kalau sudah jelas orang ini bodoh, mungkin kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia bodoh itu rasanya agak kasar ya. Pokoknya orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Kalau memang bukan ahlinya jangan diikuti. Itu analoginya orang bodoh itu orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Tidak usah diikuti orang yang bukan ahlinya. Kalau tentang fikih ikut ahli fikih. Kalau tentang filsafat diikuti ahli filsafat. Kalau tentang akhlak belajar dari orang yang para ulama yang ngerti akhlak. Jadi jangan ngarang. Pokoknya orang yang kalian idolakan, kalian tinggikan, kalian kagumi, terus belajar apa saja dari beliau, ya ndak. Ya dipelajari sesuai dengan keahlian beliau. Jadi jangan belajar dari orang yang ndak ngerti, yang nyata ketidakngertiannya. Itu yang pertama. Ini kadang-kadang kita itu jadi ndak kritis kalau egonya main. Misalnya
karena kelompokku, karena grupku, karena dosenku, karena temanku, karena idolaku. Ini membuat kita tidak kritis. Tapi tetap kalau kita ingin belajar sesuatu, ya harusnya dari ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan belajar atau mengambil ilmu dari sohibul hawa. Orang yang disetir, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Cirinya apa orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orientasi hidup dan target-target hidupnya hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara artifisial. Artifisial itu tidak penting, tidak hakiki. Jadi sohibul hawa itu ya targetnya tidak akan jauh-jauh. Misalnya dari harta, tahta, kehormatan duniawi, dan yang sejenis itu. Pujian, kekaguman orang, itu ciri-ciri sohibul hawa. Ingin memamerkan ilmunya, ingin memamerkan ketinggian wawasannya, ingin dipuji orang tentang kepandaiannya, dan yang sejenis itu juga cirinya sohibul hawa. Kalau ada orang jenis ini, hati-hati, kalau bisa tidak usah mengambil ilmu dari orang jenis ini. Karena orang-orang semacam ini biasanya yang disampaikan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan ambisinya. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kepentingan dan ambisinya, dia loncati. Kadang yang jelek-jelek pun karena dia pinter, dia carikan dalilnya. Dalil yang cocok dengan nafsu dan ambisi yang sudah dia target. Makanya hati-hati kalau sama orang bodoh tadi kan lebih mudah identifikasinya. Kalau sohibul hawa ini melihatnya tidak pada ilmunya tapi pada karakternya. Yang diomongkan mungkin benar, mungkin ada dalilnya, tapi melihat betapa ambisiusnya dia, betapa dia diliputi oleh hasrat hawa nafsu, ingin enak sendiri, ingin sukses sendiri, egois. Nah, harus kita mundur sebentar, hati-hati. Jangan-jangan kebenaran yang dia sampaikan itu sudah dipotong-potong, direduksi sesuai keinginan dan ambisinya. Yang ini kadang-kadang harus hati-hati. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah kaum sofis. Kaum sofis ini karena dia pinter, kalau ngomong ya mengagumkan banyak orang, logis, rasional, masuk akal. Orang biasa tidak bisa berpikir seperti itu. Cuma kaum sofis ini dikenal oportunis. Jadi dia tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang ngontrak, kebenaran bisa diatur. Jadi kebenaran bisa diatur itu argumen bisa dipilih-pilih. Kan saya sering bilang akal itu pinter menjustifikasi, tergantung hati mengarahkan kemana. Hati itu kalau diarahkan ke kebaikan, ya akal bisa menunjukkan dalil argumen untuk mendukung kebaikan. Tapi kalau hati cenderung pada yang jelek, ya akal akan mampu menyusun argumen untuk mendukung kejelekan. Ini teorinya Imam Ghazali. Jadi sohibul hawa, ayo hati-hati kita hindari. Yang ketiga, para pendusta. Nah, berarti sebelum kita mengikuti orang lain, ini harus kita cek track recordnya ini. Ini ternyata para pendusta, jangan diikuti. Ya kalau para pendusta kan khawatirnya dia berdusta, bohong. Maksudnya ayat sebenarnya ini dipelintir jadi itu. Ini para pendusta. Maksudnya hadis ini A, tapi untuk kepentingannya maksudnya dibelokkan jadi B. Para pendusta. Bahkan seandainya dustanya tidak
seperti yang saya contohkan tadi, tidak tentang ayat, tidak tentang hadis. Kalau di situ kan ada kalimat walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dustanya mungkin urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil. Tapi orang yang mudah berdusta ini bahaya untuk diikuti. Tidak sibuk bilang sibuk. Ini terus bohong. Sudah makan, bilangnya belum makan, atau sebaliknya. Ini kan sebenarnya jujur tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita milih bohong. Kemudian tidak masuk, bilang masuk. Jenis-jenis ini kan bohong sederhana sekali tiap hari. Mungkin kita lakukan secara tidak sengaja, tapi kalau dibiasakan dia menjadi karakter. Membuat diri kita tidak terpercaya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita jadinya tidak sikoh. Tidak sikoh itu tidak kuat, tidak bisa dipercaya. Meskipun kita bohongnya hanya kecil-kecil, tapi kalau kecil-kecil banyak akan membentuk karakter sebagai pembohong. Kan ada hadisnya itu, iyyakum wal kadhiba, hindarilah bohong. Karena kalau kita yataharral kadhiba, kalau kita membiasakan kebohongan, maka kita akan menjadi orang yang kadzaban, seorang pembohong. Bohongnya sudah jadi karakter. Orang yang bohongnya sudah jadi karakter itu ya, kalau dia berbohong tidak ada rasanya, sudah biasa saja. Karena sudah tiap hari dia begitu. Jadi yang ketiga, jangan mengambil ilmu dari para pembohong. Yang keempat, ini juga kita harus hati-hati. Kalau ini sebenarnya baik, tapi ternyata ya orang soleh, orang mulia menyampaikan kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu dengan yang dia sampaikan. Dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin dia ini hanya mengulang-ulang saja, mungkin dia ini hanya taklid, mengikuti saja. Ini juga katanya Imam Malik harus hati-hati kita ikuti. Kalau dalam bahasa filsafat, orang ini sebenarnya baik, cuma tidak kritis. Cuma dia tidak ingin paham dasarnya, argumennya dari yang dia sampaikan. Pokoknya baik disampaikan, dia tidak mendalami. Nah, ini juga harus hati-hati, karena setiap pernyataan, setiap dalil yang disampaikan, setiap pendapat yang disampaikan, itu kan harus ngerti benar dasarnya. Tidak sekedar mindah kata dari tokoh A, kita sampaikan ulang. Jadi ini kita juga harus hati-hati kalau ada orang hanya peniru, hanya follower, pengikut. Jadi 4 orang yang harus kita hati-hati dalam mengambil ilmu dari mereka. Kalau bisa ya dihindari. Yang pertama orang bodoh, yang kedua pengikut hawa nafsu dan kepentingan, yang ketiga orang yang suka berdusta, dan yang keempat orang yang tidak tahu dia itu sebenarnya ngomong apa, dia sendiri tidak paham. Nah, ini 4 orang yang kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu. Karena tadi ya, ini katanya Imam Malik di atas tadi, loh ini urusan agama, maka hati-hati dari siapa engkau mengambil agamamu. Terus kita lanjutkan. Sekarang ada juga nasihat beliau tentang zuhud. Ada 2 kalimat dari Imam Malik yang berhubungan dengan zuhud. Yang pertama kata Imam Malik, apabila seseorang itu zuhud, Allah akan memberi nikmat kepadanya. Yang kedua, zuhud itu bukan ketiadaan harta, namun mengosongkan hati darinya. Ini 2 kalimat
untuk jadi bahan kita muhasabah. Jadi orang zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat, tidak tergoda oleh dunia. Katanya Imam Malik, justru sebaliknya orang yang tidak terikat dan tidak tergoda ini akan mendapatkan nikmat dari Allah. Mungkin kalau pakai bahasa lain, kalau engkau tidak mengejar dunia, dunia yang mengejarmu. Ya tentunya atas seizin Allah. Jadi dengan cara zuhud, kita bisa semakin dekat dengan Allah, hati kita tidak sibuk dengan dunia, dan ternyata dunia yang mengejar kita, Allah yang mencukupkan dan memberi nikmat dalam hidup kita. Nah, ini mental semacam ini adalah mentalitas zuhud. Ya mungkin agak beda dengan kita, kalau kita ini kan masih banyak takut-takutnya dalam hal duniawi.